Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, yang sifatnya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Regulasi mengenai KDRT diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Disebutkan di dalam pasal 1 bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk dari KDRT lebih lanjut disebutkan di dalam pasal 5 Undang-Undang PKDRT, diantaranya kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, ketidakberdayaan, atau penderitaan psikis berat. Kekerasan seksual yang terdiri dari dua bentuk, yaitu pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersil atau tertentu. Dan yang terakhir adalah penelantaran rumah tangga yang juga terdiri dari dua bentuk, yaitu tidak memenuhi kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, dan membatasi atau melarang bekerja sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi. Undang-undang di Indonesia secara tegas mengatur dan memberikan sanksi kepada pelaku KDRT untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkup rumah tangga. Ketentuan tersebut diatur di dalam Undang-Undang PKDRT. Di dalam pasal 44 disebutkan bahwa terhadap pelaku kekerasan fisik dapat dipenjara hingga 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Dalam hal jika korban mengalami luka berat, terdapat sanksi penjara hingga 10 tahun atau denda sampai dengan 30 juta rupiah. Dan jika korban meninggal, terdapat sanksi penjara hingga 15 tahun atau denda 45 juta rupiah. Jika tidak menimbulkan sakit yang serius, sanksi pidana penjaranya adalah 4 bulan atau denda 5 juta rupiah. Terhadap pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, diatur di dalam pasal 45 Undang-Undang PKDRT, yaitu sanksi penjara hingga 3 tahun atau denda 9 juta rupiah. Dan jika tidak menimbulkan gangguan serius, dapat dihukum penjara hingga 4 bulan atau denda 3 juta rupiah. Selanjutnya, terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, lebih lanjut diatur di dalam pasal 46 sampai 48 Undang-Undang PKDRT, bahwa terdapat sanksi pidana penjara hingga 12 tahun atau denda 36 juta rupiah. Terhadap pemaksaan hubungan seksual, terdapat sanksi penjara 4 sampai 15 tahun atau denda 12 sampai 300 juta rupiah. Dan apabila berakibat fatal, misalnya alat reproduksi tidak berfungsi ataupun janin gugur, terdapat sanksi penjara 5 sampai 20 tahun penjara atau denda 25 sampai 500 juta rupiah. Yang terakhir adalah penelantaran rumah tangga, diatur di dalam pasal 48 dengan sanksi penjara hingga 3 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Selain sanksi pidana pokok, penjara dan juga denda, diatur sanksi pidana tambahan yang disebutkan di dalam pasal 50 Undang-Undang PKDRT, yaitu pembatasan gerak pelaku atau hak-hak tertentu, dan juga pelaku wajib mengikuti program konseling. Beberapa teori yang dapat kita gunakan untuk mengkaji fenomena KDRT, diantaranya,
Yang pertama adalah teori belajar sosial atau social learning theory, yang mana perilaku kejahatan KDRT ini dipelajari melalui hasil observasi, imitasi, dan juga penguatan. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan kekerasan cenderung melihat kekerasan sebagai cara yang normal untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua adalah teori strain. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung melakukan perilaku kriminal ketika tidak ada keseimbangan antara tujuan sosial yang diinginkan dan sumber daya yang tersedia untuk mencapainya. Dalam konteks KDRT, kondisi seperti pengangguran atau harapan budaya yang tinggi terhadap kepala keluarga seringkali menciptakan tekanan emosional, yang mana kekerasan dalam rumah tangga ini kemudian menjadi cara pelaku untuk melampiaskan rasa frustasi mereka. Dan yang terakhir adalah teori konflik atau konflik teori. Teori ini melihat kejahatan termasuk KDRT sebagai hasil dari ketimpangan kekuasaan di dalam masyarakat. Dalam konteks rumah tangga, pelaku menggunakan kekerasan untuk mempertahankan dominasi atas korban. Dalam rumah tangga yang didominasi oleh struktur patriarki, kekerasan sering digunakan sebagai alat kontrol, terutama oleh pihak yang merasa berhak atas kekuasaan, seperti suami terhadap istri. Kita dapat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitar kita, dan memberikan dukungan kepada korban untuk keluar dari siklus kekerasan tersebut. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengakhiri KDRT dan mendukung korban untuk mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya.